Anime harem merupakan salah satu jenis anime yang cukup diminati. Setiap anime atau manga bergenre harem biasanya menampilkan kisah karakter pria yang dikelilingi banyak wanita cantik. Maka dari itu, demi memenuhi keinginan kalian, hari ini gue akan kasih 10 rekomendasi anime harem dengan karakter utama overpower versi Crow Movie. Tapi, sebelum masuk dalam video, gue tidak pernah lelah untuk selalu mengingatkan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar anime, game dan film dari channel Crow Movie. Dan buat kalian yang mau request boleh banget, tinggalkan saja jejak di kolom komentar ya guys. So, gak usah berlama-lama lagi. Ini dia 10 rekomendasi anime harem dengan karakter utama overpower versi Crow Movie. Enjoy the video. Nomor 1. Ada Ulysses, Jehanedar Turenkin no Kishi. Perpecahan di berbagai negara tidak dapat dihindari, sehingga menyebabkan perang yang berkepanjangan. Di sisi lain, terdapat sekelompok anak keturunan bangsawan yang keluarganya saling bertentangan. Namun berkat kehadiran seorang anak laki-laki bernama Montmorency, hubungan mereka dari hari ke hari menjadi semakin baik. Sejak awal, Montmorency memang memiliki sifat baik terhadap semua orang, sehingga dirinya menjadi populer di kalangan anak perempuan saat itu. Tetapi, justru karena hal itulah terjalin hubungan baik antara beberapa perempuan tersebut. Namun pada suatu ketika terjadi insiden yang menyebabkan mereka berpisah. Saat itu Montmorency menyadari bahwa dirinya masih lemah sehingga tidak dapat melindungi teman-temannya. Karena hal tersebut, ia pun memutuskan mengorbankan masa remajanya demi mempelajari alkimia untuk meneliti batu bertuah yang konon dapat mengubah seseorang menjadi semakin kuat. Nomor 2. Ada Taimado Ugakuen Sanjugo Shiken Soutai. Taimado Ugakuen merupakan sekolah anti-sihir, suatu akademi militer yang melatih siswanya menjadi Itan Shinmonkan atau pasukan khusus yang bertempur melawan penyihir. Setiap penyihir dibunuh oleh Itan Shinmonkan karena kebanyakan dari mereka telah menyalahgunakan kekuatannya sehingga menyebabkan banyak korban di berbagai tempat. Peleton 35 dikenal sebagai peleton paling buruk di Akademi Sihir Taimado Ugakuen. Hal tersebut karena seluruh anggota peleton hanya berisikan anak perempuan yang dipimpin satu siswa laki-laki bernama Kusanagi Takeru. Sebagai seorang pemimpin, Takeru merupakan pengguna pedang yang sangat membanggakan kemampuan berpedangnya. Meskipun ia ditempatkan di tempat terendah dan diremehkan oleh siswa lain, Takeru tetap percaya diri karena memiliki ilmu berpedang yang sangat kuat dan dapat menandingi kekuatan sihir serta senjata modern. Dia juga menjadi semakin kuat setelah terpilih melakukan kontrak dengan Relic Eater sehingga memungkinkan dirinya untuk menggunakan pedang dan sihir di saat yang bersamaan. Nomor 3. Ada IS, Infinity Stratos. Berlatar di suatu akademi khusus perempuan, di mana akademi tersebut didirikan untuk melatih siswanya menggunakan IS, yang mana IS merupakan sebuah sistem exoskeleton weaponized yang sering digunakan dalam perang dan konflik antar negara. Tetapi, sayangnya IS tidak dapat digunakan oleh laki-laki, melainkan hanya dapat digunakan oleh perempuan. Pada awalnya IS dikembangkan untuk digunakan di luar angkasa. Tetapi, setelah pengembangannya dihentikan, perlengkapan tempur ini digunakan kembali dalam cabang olahraga. Cerita bermula ketika dunia dikejutkan dengan adanya seorang anak laki-laki yang dapat bereaksi dengan IS. Seorang pelajar bernama Orimura Ichika menjadi satu-satunya laki-laki di dunia yang dapat mengendalikan perlengkapan tempur tersebut. Oleh sebab itu, Orimura dikirim ke akademi khusus dan menjadi satu-satunya murid laki-laki yang belajar menggunakan IS bersama murid perempuan lain. Karena kasus ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
Orimura pun mendapatkan IS pribadi dan diberi perlakuan khusus seperti yang diberikan kepada pilot IS yang berperang mewakili negara. Nomor 4. Ada Ore Dake Haireru Kakushi Dungeon. Anime ini bercerita tentang Noir, seorang pemuda dari bangsawan dengan kasta paling rendah dari sebuah kerajaan yang langsung diberhentikan dari pekerjaan pertamanya karena ada seorang bangsawan yang mengambil alih posisinya karena kastanya yang lebih tinggi. Noir sendiri memiliki sebuah kemampuan yang sangat langka, yaitu dapat berkonsultasi dengan sage. Tapi ia jarang menggunakan kekuatan itu karena dapat menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada kepalanya. Karena sudah putus asa dan tidak tahu harus mencari pekerjaan apa, akhirnya dia menggunakan kekuatannya itu untuk mencari sebuah dungeon rahasia yang di dalamnya terdapat banyak barang langka. Siapa sangka, saat dia memasuki dungeon, ia justru bertemu dengan seorang mantan anggota guild terkuat di kotanya yang terjebak oleh sebuah rantai kutukan. Karena ia tidak mampu untuk melepaskan kutukannya seorang diri, ia menurunkan ilmu sihirnya pada Noir agar bisa mengubah nasibnya dan menjadikannya seorang murid. Saat itu pun petualangannya dimulai untuk melatih dirinya dan mengubah nasibnya menjadi lebih baik dengan dungeon yang dia temukan. Nomor 5. Ada Madan no Outu Vanadis. Madan no Outu Vanadis bercerita mengenai seorang bangsawan muda yang bernama Tigre Furmutfon yang digambarkan berada dalam pihak yang kalah dalam peperangan. Negara Brunei kalah melawan Zedtit yang dipimpin oleh seorang pejuang wanita anggun, Eleonora Filtaria. Di tengah hamparan pejuang yang gugur, Tigre melihat pasukan Ellen yang sedang berjalan pulang. Masih penuh semangat juang, dibekali 3 buah anak panah, Tigre mencoba menjatuhkan Ellen sebagai upaya membalikkan hasil perang. Tigre berhasil menjatuhkan pengawal Ellen. Namun ternyata, kepiawaiannya menggunakan panah tidak bisa melawan Ellen yang merupakan seorang Vanadis penguasa angin. Tigre pun tertangkap, dan diminta bergabung dalam pasukan kerajaan karena kepiawaiannya dalam memanah. Nomor 6. Ada Juumujin no Fafnir. Pada suatu hari, makhluk-makhluk raksasa misterius yang disebut dragon tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan di seluruh dunia. Dan pada saat yang sama, beberapa gadis juga mendadak mendapatkan kekuatan menyerupai dragon. Gadis-gadis itu dinamakan Type Dragon atau D. Dan mereka semua kemudian dikumpulkan di sekolah khusus Midgar. Sebagai satu-satunya pemuda yang ikut menjadi D, Mononobe juga dikirim oleh pasukan keamanan NIFL ke Midgar. Dan di sana dia menemukan bahwa ternyata sekolah itu masih memiliki fungsi lain. Setiap D sesungguhnya adalah pasangan yang dicari-cari oleh Dragon. Maka Midgar dan para muridnya harus bertempur sekuat tenaga demi mencegah keduanya bertemu. Atau si gadis D pun akan langsung berubah menjadi Dragon. Nomor 7. Ada Seikoku no Dragonar. Di antara 2 kerajaan terdapat negeri kesatria yang dikenal sebagai negeri pembiak naga. Nama tersebut diberikan karena di negeri tersebut memiliki populasi naga paling banyak. Negeri kecil ini memiliki sekolah yang cukup unik, di mana sekolah tersebut dikhususkan untuk melatih dan membimbing master naga agar memiliki ikatan kuat dengan naganya. Blakesh adalah salah satu murid di sekolah tersebut. Sejak awal dia sering diolok-olok oleh temannya karena dia tidak memiliki naga sendiri. Namun, ia memiliki kemampuan istimewa di mana membuat dirinya dapat menjinakkan berbagai macam naga bahkan naga milik orang lain. Dalam sebuah pertandingan mengendarai naga, dirinya terlibat dalam pertarungan melawan orang misterius yang tidak dikenal. Sehingga, ketika diserang, ia jatuh ke dasar sebuah jurang dan di waktu yang sama dan tanpa disengaja, dirinya membangkitkan seekor naga yang unik dengan wujud manusia. Sejak saat itu kehidupannya mulai berubah.
Orang-orang juga mulai tertarik kepadanya dan ikatan kuat Edge dengan naganya menjadikan dia semakin kuat. Nomor 8. Ada Hyakuren no Hauto Seiyaku no Valkyria. Berlatar di dunia fantasi pada masa perunggu, di mana setiap orang saling membunuh untuk merebutkan wilayah kekuasaan. Setiap suku di berbagai tempat memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing dan setiap wilayah tersebut dapat dikuasai oleh suku lain dengan mengadakan pertempuran. Suku serigala merupakan suku yang lemah. Namun pada suatu ketika mereka menjadi kuat setelah pemimpin mereka digantikan oleh seorang anak remaja bernama Yuto. Yuto merupakan anak dari zaman modern yang terseret ke masa lalu dengan membawa smartphone. Dengan mengandalkan smartphone bertenaga surya miliknya, ia mampu mendapatkan segala jawaban dan informasi yang berguna ketika berperang. Dan berkat smartphone miliknya itu juga, ia dapat menjadi pemimpin hebat dalam waktu singkat, sambil mencari cara untuk kembali pulang. Ia terus terlibat dalam peperangan sehingga dapat menguasai suku lain dan menjadikannya sebagai bawahannya. Nomor 9. Ada Grisaya no Kagetsu. Mihama Academy adalah sekolah swasta yang hanya memiliki 5 siswa perempuan. Pada suatu ketika seorang anak laki-laki bernama Yuji Kazami dipindahkan ke sekolah tersebut, sehingga ada sebagian murid yang tidak menerimanya karena pada dasarnya, Mihama Academy adalah sekolah khusus perempuan. Meskipun begitu dia tetap mencoba berteman dengan seluruh siswa yang ada di sana karena sejak awal, dia memiliki alasan tersendiri untuk berada di sana. Di sekolah tersebut Yuji mencoba menjalani kehidupan normal layaknya siswa pada umumnya untuk menutupi masa lalunya yang kelam, di mana sejak kecil ia dibenci oleh orang tua dan keluarganya. Satu-satunya orang yang memperlakukan ia dengan baik adalah saudara perempuannya yang sudah meninggal akibat kecelakaan. Setelah mengalami masa-masa sulit itu, ia pun diadopsi oleh seseorang dan menjadi bagian dari militer karena memiliki bakat hebat dalam bertarung dan menggunakan senjata. Di posisi terakhir, ada Shinmei Mao no Testament. Shinmei Mao no Testament berkisah tentang seorang remaja SMA bernama Basara Tojo, yang baru saja mengetahui bahwa ayahnya menikah lagi dan ia kini memiliki 2 adik tiri yang bernama Mio Naruse dan Maria Naruse. Namun ternyata kedua adik tirinya bukanlah adik biasa karena mereka merupakan anggota dari klan iblis dan Basara sendiri ternyata merupakan anggota klan Hero. Masalah semakin bertambah ketika Basara mengetahui bahwa Mio adalah anak dari Raja Iblis yang kelak akan mewarisi tahta ayahnya ketika meninggal. Namun karena kekuatannya belum sepenuhnya bangkit, Mio menjadi incaran para iblis lainnya untuk merebut kekuatan itu dan menjadi Raja Iblis berikutnya. Basara pun harus melindungi Mio dengan kekuatan hero-nya hingga kekuatan Mio bangkit sepenuhnya. Nah, jadi itulah 10 rekomendasi anime harem dengan karakter utama overpower versi Crow Movie. Gua yakin masih banyak anime harem dengan karakter utama overpower lainnya yang belum masuk dalam list kita hari ini. So, gak usah khawatir. Next gue akan bikin part 2-nya. BTW jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar ya guys. Agar kita bisa saling berbagi info menarik lainnya seputar anime, game dan film dengan teman-teman yang lain. So, di akhir video seperti biasa, gue minta maaf apabila dalam video gue kali ini ada kata-kata atau informasi yang tidak sesuai dengan isi video gue hari ini. Next gue akan coba lebih baik lagi. Dan terima kasih juga buat Sobat Movie yang bersedia menonton video ini hingga selesai. Kalian luar biasa. Thanks for watching and see you on the next video.